نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat-sehat semua Bapak Ibu. Ya, ini kelihatan wajah-wajah insyaallah wajah-wajah para pemenang Ramadan ya. Karena kelihatan semangat ibadahnya enggak semakin kendor tapi semakin bertambah luar biasa. Bahkan ngajinya insya Allah enggak ada yang pengen nyari senderan. Insya Allah nyarinya pengen dekat sama Ustadz. Insya Allah. Kalaupun ada itu karena udah enggak kebagian aja, betul enggak Bapak Ibu ya? Maka tadi ada yang bilang ini yang hangat sudah tidak ada lagi, bukan yang hangat, yang senderan sudah tidak ada lagi slotnya ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk kembali dapat bersilaturahim dan mudah-mudahan sebagaimana pemaknaan Syawal, Syawal itu adalah peningkatan. Namun bukan hanya saja kita maknai peningkatan itu hanya di tataran pasca lebaran itu peningkatan traffic daripada cucian yang belum pada kering ya kan, ataupun mungkin karena kemacetan-kemacetan ataupun hal-hal lain yang sifatnya itu adalah tidak menambah kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Tapi ketika kita semakin bertambah kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah, disusulkan satu kebaikan dengan kebaikan lainnya di dalam hidup kita, maka itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menghendaki kita jadi orang-orang baik. Maka termasuk ketika kita berada di dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini pun bukan semata-mata karena hebatnya kita ataupun mampunya kita kesehatan yang Allah berikan, tapi juga adalah karena Allah pilihkan untuk kita. Di dalam hadis Nabi SAW bahkan disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya agama. Dan gimana kita bisa memahami agama jikalau kita tidak hadir di dalam majelis yang membahas tentang agama? Hari ini banyak orang yang beragama tapi secara perilaku, akhlak dan sikap kesehariannya jauh daripada nilai-nilai agama. Maka oleh karenanya di antara sapaan yang Rasulullah SAW sampaikan di tengah para sahabat adalah satu sapaan yang ini lazim biasa kita lakukan juga Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau bahasanya ya apa yang ditanya oleh Nabi SAW, bagaimanakah kabar iman kalian pagi hari ini? Maka insya Allah kalau saya tanyakan hari ini bagaimana kabar imannya Bapak Ibu hari ini, kira-kira sedang naik atau biasa-biasa saja atau sedang mengalami proses turun kira-kira? Insya Allah naik ya. Ya karena kalau kita bilang Alhamdulillah Ustadz stabil, nah, ini kalau stabil ini imannya malaikat, betul ya. Karena malaikat itu nggak pernah naik, nggak pernah turun. Ya tapi kalau kita ya mungkin cenderungnya naik turun. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai iman kita itu terus mengalami degradasi ataupun penurunan. Dan oleh karenanya kita bisa belajar dari para nabi dan para rasul, imannya bisa terus naik walaupun berada di dalam kesulitan. Tapi kalau kita bagaimana bisa merasakan oh iman kita sedang naik Ustadz, maka salah satunya adalah kita bisa merasakan sensasi keimanan itu sendiri. Dan salah satu bagaimana kita merujuk tentang sensasi keimanan ini, kalau kita lihat diantaranya adalah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa di kalangan kalian itu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian akan dapat kesusahan. Makanya Nabi itu menjadikan kita sebagai umatnya yang bahasanya dikasih jalan gampangnya, Bapak Ibu. Rasulullah itu nggak pernah pengen nyusahin kita, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan kalau kita telusuri di dalam sejarah kehidupan Rasulullah, pernah nggak kita dapati Rasulullah itu mengumandangkan azan, Bapak Ibu? Jadi muazin gitu. Pernah nggak? Kenapa Rasulullah nggak pernah mengumandangkan azan jadi muazin? Karena kalau Rasulullah SAW itu mengumandangkan azan, maka wajib bagi kita untuk hadir. Ya, makanya di dalam perjalanan sejarah kita dapati bahwa Rasulullah SAW nggak pernah mengumandangkan azan, bukan karena nggak bisa, tapi karena ingin kebaikan kepada para umatnya. Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah peperangan itu sampai kemudian beliau mengalami kondisi terluka hingga kemudian darahnya bercucuran. Tapi apa yang beliau jagain? Darahnya itu jangan sampai menetes di atas bumi. Kenapa? Karena kalau darahnya itu jatuh di atas muka bumi, maka bukan tidak mungkin di titik itulah Allah akan menurunkan daripada azabnya. Ini adalah kebaikan-kebaikan daripada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu begitu sayang kepada kita umatnya. Maka diantaranya, bahkan ketika beliau akan wafat, di antara wasiat yang Nabi SAW sebutkan adalah tentang umatnya. Ya, bagaimana ya Jibril daripada umatku, umatku, umatku. Dan kalau kita lihat, ini adalah gambaran tentang kepedulian Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Makanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW harusnya ini membawakan kepada kita sebuah kebaikan yang membuat kita tidak berat untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita berat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu salah satu ciri jangan-jangan kita kurang bersyukur tatkala Allah pilihkan kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kemarin malam itu saya melihat ada sebuah tayangan menarik. Ada seorang syekh dari Timur Tengah namanya Syekh Ali Jum'ah rahimahullah. Allahu yarham, beliau sudah wafat jika Allah fakir tidak keliru. Jadi pertanyaannya gini Bapak Ibu, bagaimanakah kalau Rasulullah SAW hari ini hadir di depan dirimu? Kalau kita ditanyakan gitu, kira-kira jawaban kita apa Bapak Ibu? Kalau Rasulullah SAW pagi ini hadir di depan kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Oke, kalau kita bahasanya ya Rasulullah, ya saya pengen meluk Rasulullah, pengen cium tangan Rasulullah gitu ya. Tapi Syekh Ali Jum'ah ini mengatakan gini, mungkin saya akan bersembunyi, saya akan lari menghindari Nabi SAW. Saya akan bersembunyi di balik dinding-dinding, di balik penghalang, dan saya melihat Nabi dari kejauhan. Kenapa? Karena malu terhadap aib-aib diri kita. Karena kalau kita memandang Rasulullah, Rasulullah tahu aib kita Bapak Ibu. Dan kita hari ini punya dosa apa enggak kira-kira? Aib kita sedikit apa banyak? Dan beliau menyampaikan itu dengan berlinang air mata ya. Dan beliau katakan, maka Rasulullah SAW akan tahu aib-aib kita. Dan niscaya kita tidak akan, kalau bahasa sederhananya, tidak akan mampu untuk menatap Rasulullah. Kita akan tunduk malu. Karena tidaklah orang yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersanding bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang orang yang Allah muliakan kedudukannya dan Allah izinkan kedudukan itu untuk bersama di Rasulullah, dan kita tidak mencapai derajat itu. Dan kita tidak bisa mencapai derajat itu. Saya sempat dari hati tanda tanya, bagaimana mungkin? Bukankah Rasulullah memudahkan untuk umatnya? Tapi di ujungnya Syekh Ali Jum'ah mengatakan begini,
Karena kalau kita memang diizinkan untuk menjadi orang-orang yang disebutkan tadi, memiliki kemuliaan tadi, bisa menatap wajah Rasulullah, bersanding pada masa Rasulullah, maka dia akan diciptakan oleh Allah untuk hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak hidup di zaman Rasulullah, Bapak Ibu. Maka inilah yang kita rasakan. Maka bagaimana menghadirkan sensasi keimanan itu? Nah, di sini setidaknya ada 3 hal yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, bahwa inilah yang disebut sebagai ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Apa saja sensasi keimanan itu? Yang pertama adalah istildzadut ta'at. Dia akan merasakan kelezatan melakukan ketaatan. Kita hari ini ngaji, melaksanakan ibadah, sholat berjamaah. Kira-kira capek nggak Bapak Ibu? Capek? Berat? Letih? Kalau kita merasakan capek, berat, letih, itu manusiawi. Tapi pertanyaannya, di balik capek, berat, letihnya tadi, kira-kira ada kelezatan nggak kita melakukan ketaatan itu Bapak Ibu? Kalau kita bisa merasakan kelezatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda di antara Allah hadirkan sensasi keimanan di dalam diri kita. Karena apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang dia taatnya kepada Allah dan Rasul, maka mereka lah orang yang mendapatkan kemenangan dengan sebenar-benarnya kemenangan, sebesar-besarnya kemenangan. Makanya kalau kita hari ini alhamdulillah pasca Ramadan, selesai dari Ramadan kita makin taat, nah itu pertanda bahwa insya Allah Ramadan kita berhasil. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita lihat hari ini, kebanyakan kita tadi trafiknya itu trafik lebaran mudiknya yang lebih banyak atau memakmurkan masjidnya yang lebih padat, kira-kira Bapak Ibu. Nah ini kan pertanyaannya jadi menukik ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak sedikit di antara kita, mohon maaf, ya mohon maaf. Waktu Ramadan masjid kita ramai apa enggak Bapak Ibu? Ramai aja, ramai banget. Pasca Ramadan kira-kira makin ramai atau sudah mulai kembali normal? Normal apanya? Jumlah jamaahnya, betul? Maka kalau kita lihat sebetulnya tolak ukur keberhasilan Ramadan kita salah satunya di dalam konteks berjamaah. Lihat pasca Ramadan masjid kita makin makmur apa enggak? Tapi kalau kita ternyata sama saja, maka jangan-jangan kita baru menjadikan Ramadan itu sebatas rutinitas tahunan semata. Dan inilah yang kita sebut sebagai istilzazut ta'ah. Dia akan merasakan kelezatan melakukan ketaatan Bapak Ibu. Dia akan menyambung dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Selesai puasa Ramadan, dia lanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Selesai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, dia teruskan dengan Ayyamul Bid. Selesai Ayyamul Bid, dia lanjutkan apa? Senin, Kamis, dan terus begitu. Bahkan kalau perlu dia menambahkan daripada puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari berbuka. Itu istilzazut ta'ah. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan kita setiap malam melakukan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Pertanyaannya, setelah Ramadan kira-kira masih melakukan atau tidak Bapak Ibu? Ini yang kita sebut istildzadut ta'at. Kalau kita merasakan kelezatan saat melakukan ketaatan, di Ramadan kita senang datang ke pengajian, selepas Ramadan kita masih makin senang nggak datang ke pengajian? Maka itu berarti tanda ada iman. Karena apa? Al-imanu yazidu bit ta'ah. Ya, iman itu bisa naik kalau kita melakukan ketaatan, sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Setidaknya apa? Ada increasing deeds yang kita lakukan. Ada amal-amal yang meningkat yang kita lakukan. Misalkan gini, bukan hanya kuantitasnya tapi kualitasnya. Misal, kalau kita kemarin alhamdulillah sering ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau ngaji biasanya nyender, alhamdulillah. Nah, maka kualitas supaya naik, kira-kira ngaji berikutnya nyender apa enggak? Kok nggak ada yang jawab gini ya kan? Itu yang kita sebut bagaimana increasing our value in our good deeds. Bagaimana meningkatkan nilai-nilai di dalam amal kebaikan kita. Kalau kemarin kita sedekah dilihat orang, maka bagaimana sedekah yang berikutnya tidak perlu orang lain tahu.
Dan ini kita sebut ada amal-amal rahasia yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, yang bukan tidak mungkin bisa menjadi wasilah mendatangkan kebaikan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Karena kalau semua amal itu kelihatan sama orang, bisa jadi mungkin nggak ada amal-amal rahasia yang itu bisa mengakselerasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan yang nggak kelihatan itu bukan hanya amal-amal zahir, amal-amal batin juga apa? Di antaranya adalah ketika dia mudah memaafkan orang lain, dia tidak menjadi seorang yang pendendam, di dalam hatinya selalu berbaik sangka kepada Allah, dalam hidupnya berlapang dada. Ini pun adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah istildzazut tahammulil masyaqqat. Dia merasakan kelezatan tatkala sedang berada di dalam kesulitan-kesulitan. Kalau bahasa kita, orang hidup tuh kira-kira punya masalah apa enggak, Bapak Ibu? Yang hari ini hadir kira-kira punya masalah apa enggak? Kira-kira banyakan mana masalahnya? Yang duduknya nyender apa nggak nyender kira-kira? Ya pokoknya sampai 10 kali yang nyender mudah-mudahan tersadarkan, ya kan? Suka atau tidak, kita hidup pasti punya yang namanya masalah. Cuman kebanyakan kita, mohon maaf, kalau menghadapi masalah, mana duluan yang kita fokusnya sama masalahnya, atau bagaimana kita bisa kembali kepada Rob yang bisa memberikan kita jalan keluar dari masalahnya, betul nggak? Kita itu lebih sering fokusnya sama masalahnya. Misalkan begini, misalkan di tengah masjid kita ini, alhamdulillah karpetnya empuk, ya nggak? Tiba-tiba ada genangan air. Ketika ada genangan air, apa yang kita lakukan? Kita lap supaya air itu tidak melebar, betul? Keesokan harinya, ternyata masih ada tuh genangan air. Begitu kita mau sholat subuh, nyampe ke masjid, masih ada genangan air. Kira-kira kita pel lagi? Kita pel lagi, betul? Ya. Dan kali berikutnya, ternyata di hari berikutnya masih ada itu genangan air. Tapi pertanyaannya, apakah kita kemudian mengepel kembali atau kita cari apa yang menyebabkan air itu hadir, betul? Dan setelah diperiksa, ternyata air itu hadir gara-gara apa, Bapak Ibu? Ternyata gentengnya bocor misalnya. Maka ketika kita tahu bahwa genangan air ini adalah sebabnya karena gentengnya bocor, yang kita lakukan, kita lap air itu, atau kita benerin gentengnya dulu? Kita benerin gentengnya dulu apa kita lap? Kita benerin dulu gentengnya. Kenapa? Kalau kita lap berkali-kali, kalau gentengnya nggak kita perbaiki, maka dia tetap akan mendatangkan genangan air, betul? Nah, kalau kita asumsikan genangan air itu adalah masalah-masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu, banyak di antara kita lebih fokus sama masalahnya. Dan kurikulum masalah daripada orang beriman itu 3. Karena orang hidup pasti punya yang namanya masalah. Bahkan orang beriman pun pasti akan dihadirkan masalah. Makanya kita nggak perlu cari masalah, karena masalah nggak dicari juga ada dalam hidup kita. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian kepada kalian, belum datang masalah kepada kalian? Suka atau tidak, hidup kita pasti akan dikasih masalah, Bapak Ibu. Makanya nggak usah kita jadi cari-cari masalah, apalagi jadi penyebab masalah. Dan kurikulum masalah itu 3 kata Nabi SAW. Kalau tidak dengan diri kita, kekurangan diri, diantaranya apa? Sakit, kegelisahan, kekhawatiran, kehampaan, mental illness. Yang kedua adalah pada hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain. Muamalah kita itu pasti, ya, bisa jadi kita alhamdulillah baik-baik saja, tapi ahli keluarga kita diberikan ujian, masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dari sisi itu. Yang ketiga bisa jadi dari sisi niaga kita, harta kita, maliyah, pekerjaan kita, bisnis kita mungkin nggak baik-baik saja. Ini akan ada kurikulum masalah di dalam hidup orang yang beriman. Tapi kebanyakan kita saat ada masalah, fokus sama masalahnya, fokus sama solusinya, atau fokus sama Allahnya, Bapak Ibu? Mana duluan yang langsung difokusin? Masalahnya, betul?
Dan sering kita sampaikan di majelis kita ini, kalau belajar dari Nabi Yunus alaihissalam, kalau diibaratkan masalah itu adalah kegelapan, sebagaimana kegelapan yang dialami Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam kondisi malam, di dalam kondisi lautan, maka yang beliau lakukan enggak fokus tentang masalahnya berada dalam perut ikan, solusinya gimana keluar dari perut ikan, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus apa? Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Fokus ke Allahnya dulu. Kita kalau sakit, fokusnya sama obatnya atau fokus sama Allahnya? Kalau kita punya masalah sama pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, fokus sama orangnya apa fokus sama Allahnya dulu? Kalau kita bisnis kita nggak jalan, gagal dan lain sebagainya, mengalami kondisi yang tidak kita inginkan, fokus sama bisnis kita atau fokus sama Allahnya dulu? Ini yang kita sebutkan. Kenapa? Karena tadi kalau dia bisa merasakan kelezatan di dalam mendapatkan masalah, maka di titik itulah, kalau dalam kelas-kelas kami di private class pola pertolongan Allah, kita bahasakan semakin gelap semakin terang. Ketika seseorang itu dihadapkan dalam masalah-masalah kehidupannya, maka di titik itulah kalau dia bisa mengenali bahwa di balik masalah itu ada kelembutan Allah, ada sebuah kebaikan yang sedang Allah berikan untuknya, supaya dia makin kenal kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, maka dia akan menikmati episode itu dengan penuh kebaikan sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah walinya orang yang beriman, Bapak Ibu. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya orang yang beriman. Orang kalau sudah ada walinya, tenang apa enggak hidupnya, Bapak Ibu? Tenang. Anak-anak punya wali murid, punya wali murid, ya benar ya. Jadi wali murid, kalau pengambil raport, ya datang ke sekolah, ada wali muridnya. Ada wali kelas, betul? Berarti ada yang jagain untuk kelas, betul? Orang mau nikah, nanti siang kita ada nih, acara khutbah nikah di Depok. Bahasanya, ada wali nikahnya, tenang nggak? Coba orang kalau nikah kagak ada wali nikahnya, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Maka begitu juga orang yang beriman, walinya Allah. Kalau dia sudah walinya Allah, nggak ada tuh kekhawatirannya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-walinya Allah, para aulianya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya tuh nggak ada ketakutan, nggak ada kesedihan. Kenapa? Karena Allah bersama dia. Maka tadi episode Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan yang beliau baca adalah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian Nabi Yunus pun Allah keluarkan dari kegelapan itu. Nabi Ayub diuji dengan berlapis-lapis, sakit, kehilangan harta, kehilangan anak-anak keturunan, ditinggalkan sama istri, dijauhi sama masyarakat. Idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tapi ketika itu dia ngeluhnya dulu ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya sedang nggak baik-baik saja ya Allah. Tapi Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Nabi Ayub nggak bilang ya Allah saya sakit ya Allah sembuhin, enggak. Ya Allah saya ditinggal bini, maka balikin bini saya ya Allah, kagak. Ya Allah harta saya habis, anak saya meninggal semua karena wabah, maka balikin, enggak. Tapi yang diminta apa? Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Engkau tahu saya sedang enggak baik-baik saja ya Allah, tapi Engkau Rabb yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Ini yang disebut dengan covered doa. Doanya itu enggak langsung, tapi bahasanya apa? Berhusnuzon. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mintakan kepadanya. Makanya kita dilarang oleh para ulama kalau bahasanya minta kepada Allah itu terlalu detail. Ya Allah, saya pengen surga yang belahan sebelah kanan pojok ya Allah, ya kan?
ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalaupun kita mintalah surga Firdaus bas. Jangan kita minta yang terlalu macam-macam. Ya, karena Allah lebih tahu apa yang kita mintakan, apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang bisa merasakan kelezatan tatkala berada di dalam sebuah kesusahan, kesulitan adalah apa? Ketika dia memaknai episode masalah yang Allah hadirkan kepadanya bukanlah cuma sekedar episode ujian ataupun peringatan, tapi dia memaknai masalah yang Allah hadirkan kepada dia ini adalah di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya. Dari mana kok kita bisa bilang begitu? Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dia kemudian dikehendaki Allah kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberikan bagi dia musibah. Allah akan memberikan kepada dia ujian, masalah. Bahkan kalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat, jadi dalam episode masalah apapun, kalau kita menemukan Allahnya di situ, kita bisa menemukan apa pesan cinta yang Allah ingin hadirkan di dalam masalah itu. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan. Menemukan pesan cinta. Gimana caranya ya Ustadz? Ya. Gimana cara menemukan pesan cinta? Maka lakukan apa yang kita sebut dengan me time. Apa itu me time Bapak Ibu? Menjeda sejenak antara kita dengan diri kita, kemudian merenungkan 3 pertanyaan dasar. Dari mana kita, sedang apa kita, mau kemana kita, dan kita tanya ke Allah, ya Allah, apa pesan cinta yang Engkau ingin berikan melalui apa yang Engkau hadirkan hari ini untuk hamba? Karena tidaklah masalah itu hadir selain daripada ketetapan dan ketentuan Allah. Itu hadir karena ulah tangan kita, betul Bapak Ibu? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian itu kecuali datangnya dari ulah tangan kalian. Dosa kita di masa lalu sebelum hari ini atau bahkan hari ini yang belum kita taubati di hadapan Allah dan menjadikan masalah itu hadir dalam hidup kita. Pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan episode itu. Makanya dia nggak bilang, ya Allah kuatkan diriku untuk menghadapi masalah. Tapi dia akan bilang, ya Allah anugerahkan kelembutan-Mu sehingga Engkau mampukan hamba memaknai masalah dan Engkau hadirkan kebaikan dari masalah itu. Itu yang kita minta Bapak Ibu, ya. Dan ini hanya bisa terjadi pada diri orang yang beriman. Sehingga ketika dia dihadirkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan istirja. Dia akan bilang, ini sesungguhnya datang dari Allah, punyanya Allah, miliknya Allah, dan kita bakal kembali kepada Allah. Ini hanya bisa dimiliki oleh siapa? Orang yang merasakan sensasi keimanan. Dan yang ketiga adalah orang yang merasakan sensasi keimanan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 7 tadi adalah wa karahiyatu ilal kufri wal fusuqi wal isyani. Dia memiliki kebencian, ya, ada rasa ketakutan untuk kembali kepada kekufuran, kepada kefasikan, ataupun kepada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa dan kesalahan. Kalau bahasa kita, dia nggak mau nakal lagi. Orang yang beriman itu nggak hobi nakal, betul nggak Bapak Ibu? Karena kemarin di Ramadan Allah sudah menempa kita melalui Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di antara ciri orang bertakwa itu apa? Quran surah Ali Imran 135.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jadi dia senantiasa menyadari walladzina idza fa'alu fahisha, kalau dia sadar berlaku yang tidak baik, kemudian auzalamu anfusahum, dia berlaku zalim terhadap dirinya, apalagi berlaku zalim kepada Allah, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, dia zikir ke Allah, fastaghfaru, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah memaknai wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena siapa yang bisa memaafkan, mengampuni dosa kita selain daripada Allah. Dan dia tidak mengulangi lagi apa yang menjadi keburukan sebelumnya tadi jikalau mereka mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu, orang yang bertakwa maka dia tidak nakal lagi. Jangan nakal lagi. Kita di Ramadan sudah dicuci dosa-dosa kita, betul Bapak Ibu? Maka kita pengen kesucian itu kita jaga. Maka kenapa kalau kita lebaran itu yang kita sebutin apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Lanjutnya, mohon maaf. Nah, ini nyambung apa enggak? Karena kalau versi lengkapnya saya sering sampaikan nih, merimain kembali. Kan masih lebaran ya Bapak Ibu ya. Karena lebaran Idul Fitri cuma sehari. Nanti kalau lebaran Idul Adha insya Allah 4 hari ya. Karena ada hari tasyrik. Makanya harusnya efek lebaran itu lebih dirasakan Idul Adha. Tapi kalau kita kadang-kadang Idul Fitri itu sebulan masih Idul Fitri ya kan. Ketika kita alhamdulillah dapat undangan dakwah di Los Angeles itu, Masya Allah, lepas daripada Idul Fitri hari pertama, beberapa hari di sana itu pokoknya roadshow, mampir makan ya kan. Makanya kalau bisa, kalau pas kita dapat undangan ke sana, jangan lama-lama di sana, karena hampir sebulan pun bisa jadi Idul Fitri terus ya kan. Nah, tapi ala kulli hal, di dalam waktu Idul Fitri yang sering kita bacakan harusnya lengkapnya kan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khairin wa ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Nah, coba kalau kita lihat, yang pertama kan kita mendoakan apa? Semoga Allah menerima amal kita dan amal Bapak Ibu semua, puasa kita dan puasa Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa? Wa kullu amin, dan semoga Allah jadikan setiap kebaikan itu bi khair. Ya, kebaikan itu seperti dalam setahun penuh. Ya, semoga Allah jadikan tahun kita itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa? Ya tadi, puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu ibarat puasa selama setahun penuh. Wa kullu amin wa anta bi khair wa ja'alana Allahu minal a'idin, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang apa? Minal a'idin, kembali. Aid itu artinya kembali. Aidul Fitr itu maknanya dua. Aidul Fitri itu adalah kembali. Al-Fitr itu dimaknai makan, iftar. Ya kan, kita kembali makan. Makanya kenapa setelah kita lebaran tuh kantor-kantor menyelenggarakan apa yang disebut acara halal bihalal. Nah, salah satunya acara halal bihalal itu bukan tentang ceramah ustadznya, tapi tentang makan-makannya, betul nggak Pak? Ya, tapi insya Allah kalau di Al-Aqsa ini kelihatannya halal bihalalnya udah dari kemarin ya kan. Ya, jadi Ustadz nggak kebagian. Tapi nggak apa-apa. Ya, Idul Fitr. Ada juga yang memaknai Idul Fitrah, kembali kepada fitrah diri. Nah, ini maksudnya kembali kepada kesucian diri. Karena siapa yang kemudian mereka menjalani Ramadannya dengan baik, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berangkat ke tanah lapang melaksanakan salat sunnah Idul Fitr, maka dia seperti bayi yang baru lahir, suci daripada noda dan dosa. Ini yang kita sebut kembali kepada kefitrahan diri. Maka jangan sampai yang sudah bagus ini kemudian kita kotorin. Nah, ini yang kita maksud. Jadi jangan nakal lagi, itu adalah dia punya keengganan, ketidakmauan untuk masuk lagi dalam perkara-perkara yang tidak baik. Apakah itu wilayah kekufuran ataupun kekafiran, apalagi kemudian kefasikan, perbuatan dosa maksiat. Tapi kita sekarang ngurut dada Bapak Ibu. Dolar tembus 16.000, betul. Tapi kalau disurvei
pengguna aplikasi judi online itu terbesar siapa Bapak Ibu? Nah ini paham banget, kelihatan pelakunya ada nggak di sini? Dan itu omsetnya 81 triliun Bapak Ibu. Di satu sisi kita bilang hidup susah, tapi yang nakal banyak. 81 triliun, belum yang 271 triliun, belum yang 3.000 triliun. Dan ini PR buat kita bersama Bapak Ibu. Kenapa kok itu bisa terus terjadi? Sementara kita negara mayoritas umat Islam. Mungkin kita KTP-nya Islam, tapi nggak ada sensasi keimanannya, betul? Kalau dia punya sensasi keimanan, dia nggak mau Bapak Ibu untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah di dalam dirinya. Maka yang disebut halawatul iman di dalam hadis yang lain adalah apa? Orang yang kalau sudah hijrah, dia nggak mau tuh balik lagi. Dan dia nggak bangga-bangga. Oh dulu Ustadz saya tuh kalau minum biasa segentong bahkan ya, bangga. Maksudnya minum-minuman keras ya. Wah dulu Ustadz kalau saya masih belum tobat nih, belum sering ngaji, ya saya nggak peduli lah. Nah, cerita dosa-dosa dia. Jangan buka aib kita kalau Allah sudah tutupi. Supaya apa? Jangan kita kemudian tergoda untuk kembali nakal lagi, betul nggak Bapak Ibu? Nah makanya inilah yang kita sebut minal a'idin, kembali kepada fitrah. Wal faizin menuju kepada kemenangan. Nah siapa orang yang menang di Ramadan Bapak Ibu? Siapa orang yang menang di Ramadan? La'allakum tattaqun, yaitu semoga orang-orang itu menjadi orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya adalah, lalu kalau begitu, apa kemenangan Ramadan bagi Bapak Ibu semua di hari yang sudah hampir masuk pertengahan Syawal ini Bapak Ibu? Apa yang kita rasakan? Apakah kita sudah memenuhi karakteristik kaidah-kaidah nilai takwa itu hadir di dalam diri kita atau tidak? Ya, karena kalau kita umpamakan bahwa Ramadan itu ibarat kepompong, betul? Ya, tahu ulat Bapak Ibu? Ulat ketika dia masuk ke dalam kepompong itu berapa hari? Nah, 40 hari betul. Yang lain kelihatannya waktu pas pelajaran IPA dulu sekolah mungkin agak lewat ya. Ya, kurang lebih 40 hari. Makan minum nggak di situ ulat? Enggak. Tapi begitu kemudian nggak makan minum, apa yang terjadi? Keajaibannya tumbuh kaki, ya. Tumbuh kaki. Yang kedua apa? Tumbuh sayap. Yang ketiga, punya semangat juang luar biasa untuk keluar daripada kepompong itu. Makanya kalau ulat dia mau keluar dari kepompong dibantuin, maka sayapnya rapuh, kakinya lemah, begitu dia terbang jatuh mati. Tapi ketika dia fight untuk keluar dari kepompong itu, apa yang terjadi? Pada saat episode akhirnya, maka kemudian tumbuh menjadi seekor kupu-kupu. Yang tadinya jalannya merayap, maka sekarang bisa terbang. Yang tadinya dilihatnya menjijikkan, maka dilihatnya lebih indah untuk dilihat. Maka inilah yang kita maknai. Ramadan itu harusnya menempa kita dari kegelapan-kegelapan, keburukan-keburukan diri kita, untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya. Bercahaya dengan nilai ketakwaan, bercahaya dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai ketaatan. Langkahnya makin jauh di dalam kebaikan. Dia bukan lagi kemudian hanya berada di dalam satu titik. Kalau bisa hidup itu memberikan banyak titik kebaikan, kenapa hanya cuma satu titik? Dan inilah yang kemudian kita ingin ambil, bahwa dari kepompong Ramadan itu harusnya mengantarkan kita kepada karakter-karakter ibadur rahman. Ibadur rahman. Nah inilah sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Jadi ini baru pengantar saja. Insya Allah belum masuk kepada materi intinya. Tapi biar kita, karena ini ada sedikitnya, kalau dari makro surat Al-Furqan ini ada 12 karakter. Tapi insya Allah kita akan bahas. Ini sudah habis ya waktunya ya. Kenapa? Karena kita ingin bahasanya. Wal faizin, pemenangan takwa itu
kita refleksikan, kita pantulkan di dalam karakter ibadur rahman, personality ibadur rahman, yang ini memang adalah hamba-hamba Allah yang penyayang, hamba-hamba Allah yang pemurah. Al-ibad ini artinya hamba, karena orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi adalah yang menjadi hamba di hadapan Allah dengan ketakwaannya. Ar-Rahman, ya ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bahasanya kalau kita menjadi hambanya Allah, menjadi hamba ibadur rahman, yang dia kemudian bahasanya adalah orang-orang yang diberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lalu bagaimana kita menghadirkan hal itu? Maka Bapak Ibu, ya kita akan mulai ya dari ayat yang ke-63 sampai dengan ayat ke-64. Karena di sini kita akan merujuk kepada makra Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Insyaallah kalau hari ini tidak selesai, kita akan lakukan pembahasan mengenai bab ini insyaallah dalam 1, 2 atau maksimal 3 kali pertemuan. Boleh Bapak Ibu? Ya. Baik, kita akan masuk dulu sedikit sebelum nanti kami berikan kesempatan tanya jawab jika memang ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu siapa mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran surah Al-Furqan itu yang pertama adalah orang yang punya sikap tawaddu. Bagaimana pemaknaan tawaddu itu? Yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati. Beda dengan rendah diri Bapak Ibu ya. Rendah diri kita itu hanya kepada Allah. Tapi kalau rendah hati ini adalah kepada sesama manusia. Apalagi kepada orang yang beriman. Jangan kita merasa tinggi hati Bapak Ibu. Orang yang tinggi hati dekat kepada al-kibr, takabbur, sombong, riya, ujub dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tawaddu akan Allah jauhkan daripada kesombongan, riya, takabbur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Jadi kalau dia jalan di atas muka bumi itu, dia jalan dengan rendah hati. Ya. Kalau dia jalan dengan rendah hati karena apa? Sadar dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau bahasa Aagin, kita itu kan Masya Allah, hadirnya daripada air yang hina, kemana-mana bawa kotoran, ujungnya jadi bangkai. Terus apa yang mau kita banggain? Maka orang yang tawaddu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bersikap tawaddulah kalian sebagaimana bintang gemintang yang ada di atas langit. Walaupun dia merendah, kedudukannya tetap tinggi. Tapi janganlah kalian menjadi seperti asap yang membumbung tinggi mengangkasa, tapi begitu terterpa angin maka hilanglah sudah. Maka orang-orang yang tawaddu itu bukan yang bilang saya ini orangnya tawadhu loh Bapak Ibu ya. Tapi Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mengajarkan orang yang tawadhu itu adalah yang dia merasa bahkan lebih rendah daripada amal yang sudah ia lakukan. Jadi bahasanya gini, ya saya bisa mencapai ini bukan semata karena pengalaman dan kehebatan saya Bapak Ibu, tapi ini semata Allah yang mudahkan untuk saya. Maka kalau orang sudah mengatakan seperti itu, maka dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Ya. Orang yang tawadhu itu dia akan selalu melibatkan Allah ketika di dalam setiap proses pencapaian yang ia dapatkan. Jadi ketika beliau mendapatkan segala sesuatu, dia akan bilang hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kami Bapak Ibu. Dia enggak bilang innama utituhu ala ilmin indi, ini semua karena kehebatan ilmuku, enggak. Itu modelnya Qarun.
Atau dia bilang, oh, ana khairu minhu, saya itu lebih baik dari Anda. Anda itu baru anak kemarin sore. Itu model iblis, Bapak Ibu. Mohon maaf. Iblis itu ya terpleset dengan kata itu sampai harusnya dia jadi penghulu para malaikat di surganya Allah. Itu jadi penghuni neraka selamanya. Gara-gara apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Anda. Kita di bulan Syawal ini kan salah satunya menyambung tali silaturahim. Maka salah satu yang menyebabkan tali silaturahim itu renggang, putus, ukhuwah, menjauh, itu karena virus-virus yang didasari daripada apa? Ketidaktawaduan. Kita membahasakan ada 4 virus di dalam ukhuwah itu yang menyebabkan ukhuwah kita renggang. Kita sebut virus itu anam viruses. Apa virus anam itu? Anam itu kalau bahasa Arabnya an'am, binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, anam itu apa? A-nya adalah anania. Virus orang yang kemudian silaturahimnya menjadi renggang kalau dia merasa dirinya itu aku sentris, saya yang paling hebat, saya yang paling jago, saya yang paling luar biasa. Saya tepuk dada, pok. Dia lupa nyamuk lalat mati gara-gara apa? Tepukan tangan. Maka hidup jangan sibuk untuk mengharapkan tepukan tangan dari orang lain, Bapak Ibu. Anania, orang merasa dirinya itu paling hebat. Nasabiyah, N-nya, merasa wah saya ini zuriyah keturunan apa? Ya. Keturunan darah biru. Wih. Begitu dia luka, darahnya apa, Bapak Ibu? Merah. Ya kan? Jangan kita merasa sombong. Bahkan tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang non-Arab selain daripada nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lagi ramai masalah nasab, Bapak Ibu. Saya nggak ingin terjebak di dalam hal itu. Ya kalau dia punya nilai kebaikan ketika dia bagian daripada keturunan Nabi SAW, maka kita hormati. Tapi ya kalaupun ada yang lain, ya punya pandangan sah-sah saja. Tapi kita nggak perlu terjebak di dalam wilayah itu sehingga kemudian kita mendukung yang satu dan melemahkan yang lain. Karena apa? Itulah yang menyebabkan ukhuwah kita hari ini tidak baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Giliran kita cuman, nah ini masuk kepada yang ketiga. Selain nasabiyah, yang berikutnya A-nya adalah asobiyah, fanatisme golongan, ormas Islam, parpol A, kelompok pengajian ini, ormas itu. Hari ini beda pandangan, padahal sama-sama Quran dan Sunnah yang dipakai, bisa saling membubarkan, betul. Tapi ada pemuka agama lain hari ini ngobok-ngobok masalah zakat, diam-diam aja. Bahkan kita bilang, kita maafkan. Masalah maaf sesama manusia bisa, tapi kalau perkara menghina agama, ini bisa jatuh kepada perkara yang bisa melemahkan kita. Dan ini menunjukkan apa? Kita hari ini masih terlalu fanatisme kelompok. Kalau bukan dari kelompok saya nggak mau ikut ngaji, betul? Ada yang kayak begitu? Ada kayak begitu Bapak Ibu? Kalau ada bertaubatlah, ya kan? Jangan kita hari ini berada di dalam pemahaman-pemahaman sempit yang demikian. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan di tengah umatku itu rahmat. Jangan kita kemudian sempitkan itu. Akhirnya kemudian kita bilang, wah, nih kalau yang bukan dari kelompok saya nggak mau ikut ngaji, ya kan? Dan akhirnya apa? Masjid kita jadi renggang. Sholat boleh softnya rapat, tapi hatinya renggang. Kenapa? Ada asobiyah di situ. Satu lagi apa? Huruf M-nya adalah mazhabiyah. Mazhabiyah itu apa? Ya merasa mazhab saya yang paling benar. Ini lebih ini lagi. Wah kalau imamnya nggak kunut, saya nggak mau ikut. Ya, atau imamnya pakai kunut, saya nggak mau ikut, ya kan? Nah ini ada yang kayak begitu, betul? Walaupun tadi perkara fikih ini sekali lagi, fikih yang masyhur itu 4, ya. Tapi kalau kita kembali lagi, apakah cuma 4? Banyak Bapak Ibu sebetulnya. Nah, jadi kalau kita hari ini, Masya Allah, ya, jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan itu tadi menyebabkan apa? Akhirnya ukhuwah kita renggang. Dan salah satunya apa? Yang merendahkan diri.
kepada Allah, merendahkan hati kepada sesama manusia. Imam Al-Ghazali ngajarin gimana caranya kalau kita lihat orang yang lebih tua, kita bilang, ini orang lebih banyak amalnya dari saya. Kalau lihat orang lebih muda, nih orang lebih muda umurnya, dosanya lebih dikit dari saya, kan gitu. Lihat orang lebih kaya, wah ini orang kaya, berarti apa? Hartanya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah. Kalau dia lihat orangnya lebih fakir dari dia, wah ini doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melihat pandangan kepada sesama manusia, kepada sesama orang beriman dengan ainur rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Makanya kan diantaranya diajarkan bagaimana doa kita kepada sesama umat Nabi. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir atau Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mansur ummatan sayyidina Muhammad. Kita doakan tuh Bapak Ibu. Sehingga kalau kita akhirnya melihat dengan pandangan kasih sayang, kita melihat orang lain itu bukan pandangan kebencian, tapi dengan pandangan kasih sayang. Nah, ini yang kita maksudkan, bagaimana orang yang rendah hati, dia berjalan di atas bumi itu dengan nilai-nilai kasih sayang. Bahkan terhadap orang yang berlaku jahil kepadanya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dia nggak perlu balas dengan kata-kata yang buruk. Dia nggak perlu balas dengan keburukan yang sama. Saya lihat ada sebuah demonstrasi di mana itu, pengen membakar Quran, apakah di negara Eropa salah satunya. Ya, tapi apa yang terjadi ya? Tadi orang-orang Muslim di sana sudah nggak pakai kata-kata lagi, pakai tindakan. Mau yang bakar Quran dia kejar yang pegang Quran itu, Qurannya diselamatkan. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, qaulu salama di sini adalah tentu bukan berarti kita berlemah lembut di dalam arti menerima, menolerir orang yang menghina agama tadi. Katakan kata-kata yang baik. Apakah kami menghina agama Anda? Nah, kita katakan kata-kata yang itu bisa menyadarkan bahwa perjuangan bangsa kita itu ya dibangun dengan ya kebersamaan. Bahkan kalau hari ini adalah peringatan apa? Hari Kartini ya. Ya kita bisa lihat nilai-nilai kebersamaan di situ muncul. Dan salah satunya tadi bagaimana pembelajaran Raden Ajeng Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Dan itu yang tadi kita bacakan, bagaimana dari gelap terbitlah terang. Itu pemaknaan semakin gelap semakin terang Bapak Ibu. Tapi ala kulli hal, ini yang perlu kita bangun. Kita menghadapi orang-orang yang berlaku buruk kepada kita, bahkan kalau perlu kita doakan Bapak Ibu. Nabi waktu diusir di Taif, apa yang Nabi doakan? Di antaranya Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maafkan, dakwahkan, doakan, MDD. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, pertama maafkan dulu dia. Karena bisa jadi dia nggak tahu Bapak Ibu. Fa innahum la ya'lamun. Bisa jadi mereka nggak tahu. Maka yang kedua apa? Dakwahkan. Kalau kita nonton di beberapa media sosial Bapak Ibu, bagaimana dakwah di luar negeri itu, ya kita ngomong bagaimana ketika ada orang-orang ateis datang, ada orang-orang non-muslim datang, menyampaikan hal-hal yang tidak baik di dalam agama kita, tapi dia jawab dengan jawaban yang baik, jawaban yang masuk ke dalam akal, pikiran. Dan yang ketiga doakan, doakan, karena bisa jadi kita nggak bisa merubah hati pemahaman orang kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi doa, ya Allah menangkan Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini siapa? Abu Jahal. Nabi aja mendoakan Abu Jahal biar masuk Islam. Walaupun apa? Meleset nggak doa Nabi? Ya, kalau Umar bin Khattab alhamdulillah. Umar bin Hisham memang sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah di antara sahabat Nabi yang bahkan membela Nabi dengan jiwa dan raganya. Jadi doa Nabi itu nggak sepenuhnya meleset Bapak Ibu ya. Jadi kita mendoakan orang itu jangan ya transaksional. Saya udah doa ini Pak semalam ya kan. Ini nomor rekening saya ya kan. Ojo. Sedikit lagi Bapak Ibu, satu ayat lagi.
walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain surat Al-Isra disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang dia menghidupkan malamnya itu dengan menghadap kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah. Kadar ketinggian derajat kita itu salah satunya adalah ihya'ul lail, bagaimana kita menghidupkan malam. Di waktu Ramadan Allah udah latih kita sebulan penuh. Masa iya setelah Ramadan kita enggak melakukan? Afdhalus shalah ba'dal faraid sholatul lail. Salat yang paling utama setelah yang 5 waktu adalah salat malam. Karena apa? Dalam satu hadis yang disebutkan, sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun merendahkan arasnya di atas langit dunia seraya mengatakan, siapa yang minta kepadaku niscaya aku penuhi, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang berdoa akan aku ijabah. Allahnya datang Bapak Ibu, tapi kitanya yang enggak sering datang, betul? Maka insya Allah para ibadur rahman, selain dia tawadhu, dia kemudian bahasanya memiliki ainur rahimah, maka yang ketiga ihya'ul lail, dia akan selalu untuk menghidupkan malam. Dan bagaimana Nabi SAW menyebutkan kalau Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala menyukai, innallaha ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menyukai sebuah amal yang dilakukan berkelanjutan walaupun itu sedikit. Kalau kita nggak bisa 11 rakaat, maka jangan tinggalkan semuanya. Minimal 3 rakaat ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau bisa witirnya 3 rakaat, tahajudnya 8 rakaat, kan gitu. Ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena salah satu kadar kemuliaan seseorang itu terletak bagaimana dia menghidupkan malamnya. Makanya orang yang menghidupkan malam, wajahnya itu bercahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dekat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mudah-mudahan 3 yang pertama Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini kalau masuk di dalam wilayah profil ibadur rahman, ini adalah baru bagian yang 2 pertama, 3 pertama ya. Yang pertama tadi adalah tawaddu, berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Yang kedua adalah loving kindness. Jadi tadi ainur rahimah, jika diolah-olah orang yang bodoh membalasnya dengan ucapan yang baik. Orang-orang jahil dia menjawab dengan jawaban yang baik. Dan yang ketiga adalah ihya'ul lail. Dia selalu menghidupkan malam, bangun malam, salat tahajud, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Dihindarkan daripada azab neraka jahanam dan lain sebagainya. Insyaallah bab yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan bulan yang akan datang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembahasan yang mematangkan pasca Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang menang dengan membawa karakteristik ibadur rahman di dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Apabila ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan lebih dulu Bapak Ibu sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Di surat Yunus, di surat Yunus ya, ayatnya yang 100 mengatakan tidaklah orang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah sangat murka yang tidak menggunakan akalnya. Jadi beriman itu harus izin Allah juga. Dan kemudian iman itu apakah cukup misalnya dikatakan derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, sholat 5 waktu, tahajud, kemudian baik sama orang, ya apakahnya seperti apa sebenarnya di sisi Allah itu derajat yang tinggi beriman itu? Apakah cukup seperti itu saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin
ayyu'mina illa biiznillah, dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kepada Allah kecuali dengan izinnya Allah. Yang kita maknai adalah bahwa di dalam episode apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidaklah itu terjadi dengan kebetulan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu hari ini, kira-kira kebetulan apa enggak Bapak Ibu? Enggak, karena apa? Izinnya Allah. Ya. Izinnya Allah. Saya berapa kali ini kalau tidak salah di masjid ini, alhamdulillah sudah siap mau berangkat, qadarullah masyafa'al. Ada kondisi sakit yang menyebabkan nggak bisa nyampe, ya kan. Mas sekarang kalau saya ditanya, kalau belum nyampe di masjid saya nggak jawab, ya kan. Karena apa? Karena begitu kita jawab, insya Allah besok kita semoga Allah hadirkan. Qadarullah mendapatkan kondisi yang kemudian menghalangi untuk bisa sampai ke sini. Karena apa? Ya illa biiznillah. Ya, bahkan dalam wilayah musibah itu surat At-Taghabun. Ya, bahwa bahasanya apa itu? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang menimpa kalian tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, maka sekarang hari ini di dalam Quran surat Yunus, begitupun juga orang beriman. Orang beriman pun itu terjadi karena apa? Izin Allah. Circle-nya Abu Jahal dekat nggak sama Nabi? Dekat nggak sama Nabi? Dekat banget, bahkan masih ada hubungan kerabat Bani Hisham, ya, Bani Hashim, maaf. Ya. Makanya kalau kita lihat, masya Allah, ternyata circle yang baik pun belum tentu menjadikan seseorang itu beriman. Apalagi kalau kita nggak dekat-dekat sama circle orang yang beriman. Makanya Nabi ngingetin untuk apa? Ya, bahwa al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Maka perhatikan, falyanzur, kepada siapa dia berkawan. Karena orang yang berkawan itu akan saling mempengaruhi. Kalau kita pengen tahu kualitas diri kita Bapak Ibu, mention 5 orang yang paling dekat pertemanan, persahabatannya dengan kita. Maka itulah kualitas kita. Kalau ternyata teman kita, mohon maaf, banyak orang yang nggak benar. Yang disebutin itu 5 orang, 4 orang yang gak benar semua. Bisa jadi kita masuk orang yang gak benar. Bukan berarti kita milih-milih. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi bersahabat kita harus jelas dengan siapa kita bersahabat. Bersahabat itu bahkan bisa menjadi jalan wasilah sampai ke surga. Maka jangan sepelekan kepada siapa kita bersahabat, ya. Nah, jadi balik lagi kepada wilayah keimanan tadi. Dalam satu ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu aw la man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapapun yang Allah sukai ataupun Allah cintai, dan siapa yang tidak Allah sukai atau tidak Allah cintai. Tapi tidak dengan iman. Iman itu apa? Allah hanya akan berikan kepada siapa yang Allah cintai. Jadi hari ini bab keimanan itu Bapak Ibu, masya Allah, Fir'aun itu udah berapa kali diazab sama Allah? 9 kali, 9 lapis azab itu Allah datangkan kepada Fir'aun dan Bani Israel, ya, kepada bangsa Mesir lah. Dan setiap kejadian itu, mau belalang, mau darah, maka saat itu dibilang, oh ya Musa, mintakan ampun kepada Allah, nanti saya akan menyembah kepadanya. Tapi bahasanya apa? Nanti, ya kan? Begitu diangkat sama Allah azabnya, ternyata Fir'aun tetap tidak beriman. Sampai apa? Sampai kemudian tertutup Laut Merah. Setelah terbelah, tertutup Laut Merah, maka baru dia mau mengucapkan asyhadu al. Tapi apa? Air sudah masuk ke dalam. Iya. Silakan. Boleh nambahkan Ustaz? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya ini yang paling penting ini sebetulnya, kan tidak otomatis Allah sukai kepada kita. Oh, ya. Tentu harus ada usaha untuk disukai oleh Allah. Yang paling penting bagi kita ini sebetulnya kan adalah bagaimana agar dosa kita diampuni, dan yang kedua adalah kita disukai oleh Allah atau disayangi oleh Allah. Dalam satu ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah.
katakanlah apabila engkau ingin disayangi, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan menyayangimu. Ya. Seterusnya itu walayah, seterusnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena ada sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, mengikuti Nabi ini sebetulnya Ustadz yang persoalan, karena kita tidak tahu mana yang sunnah-sunnah ini yang paling penting atau yang memang wajib kita ikuti supaya kita disayangi oleh Allah. Ya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi kembali lagi kepada apa yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu telah mengatakan bahwa urusan iman itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Allah sukai dan kepada siapa yang Allah tidak sukai, ya. Dan bagaimana agar kita menjadi orang yang disukai Allah? Karena orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya tadi baru masuk kepada ayat tadi. Ya, terima kasih sudah dilanjutkan tadi. Jadi kenapa kita perlu mendudukkan tadi perkara iman ini adalah hak prerogatif Allah. Karena kita tidak bisa mewariskan itu bahkan kepada anak kita sekalipun. Nabi Nuh itu kurang apa Bapak Ibu? Dakwahnya kepada Kan'an. Tapi yang terjadi apa? Ya bahkan Kan'an itu bahasanya, wahai ayah, saya akan mencari daratan yang lebih tinggi agar kemudian tidak terkena daripada banjir ini. Coba lihat. Tapi apakah Nabi Nuh kemudian bilang dasar anak durhaka gitu? Enggak. Tapi bahkan mintakan ampunan kepada Allah atas anaknya itu. Dan ini kalau kita belajar daripada para nabi dan para rasul, bicara tarbiyatul iman itu panjang sekali. Nah, makanya kalau tadi pertanyaan yang kedua dari pertanyaan sebelumnya, lalu gimana? Bab kita merefleksikan keimanan. Jadi kita bicara dari sisi Qur'annya dulu, ya. Kalau kita bicara dari sisi Qur'annya maka banyak ayat. At-Taubah 81, Al-Mu'minun 1 sampai 11, Al-Baqarah 2 sampai 5. Itu semua tentang keimanan. Ya, kalau bahkan kita ambil qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya. Karena at the end di ayat 11-nya itu sebelumnya disebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu coba lihat. At the end orang beriman itu ujungnya dengan izin Allah akan masuk ke dalam surga. Lalu pertanyaannya, gimana kita bisa menjalankan sholat yang khusyuk? Wa 'anil lagwi mu'ridun, dia menjauhi dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, bagaimana dia bisa mengamalkan zakatnya yang benar? Bagaimana dia bisa menjaga farajnya untuk senantiasa terjaga kehormatannya? Ia tidak lain tidak bukan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi at the end maka baru masuk kepada ayat ke-31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita memaknai rangkaian perjalanan iman itu Bapak Ibu, maka iman itu bukan kondisi statis. Tapi iman itu adalah kondisi yang dinamis. Dan bagaimana agar kita bisa al-yazidu bil ta'ah adalah ketika kita mengikuti apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sholat yang khusyuk kalau bukan ikut sholatnya cara Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kita nggak bisa zakat yang benar kalau nggak lihat cara zakatnya Nabi. Kita nggak bisa berkata yang baik, menjaga kehormatan yang baik selain kita lihat teladan itu kepada Nabi. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Jadi dudukan kefahaman tentang iman adalah hak prerogatif Allah. Maka tugas kita adalah memantaskan diri untuk menjadi bagian dari orang yang dikehendaki Allah diberikan keimanan itu. Di sisi yang lain, bagaimana upaya memantaskan diri ketika kita pahami ilmunya dan mengikuti aplikasinya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang tadi kita bahas pun sebutnya balik lagi. Siapa ibadur rahman yang terbaik? Kalau bukan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bisa tawaddu setawaddu Rasulullah? Siapa orang yang paling cinta kebaikan melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa menghidupkan malam dengan baik selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa melengkapi. Siap? Oke, ibu-ibu cukup? Baik, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dan kita bahas beberapa ayat yang lain sehingga dengannya pasca Ramadan ini betul-betul memantaskan kita menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Karena dengan menjadi hamba Allah lah kita akan menggapai kebahagiaan, keberhasilan hidup kita fid dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.